Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di WB Talk with Podcast ya, channel yang di luar lagi di MS Camp karena kemarin Bray Agus. Jadi dia menyampaikan ini kedatangan dari komunitas Airsoft Gun. Ya udah dilihat tampilannya sudah seperti ini ya. Ya mantap sekali. Jadi ya kita kenalan aja lah satu persatu dan dari mana segala macam. Terus kenapa komunitas ini sampai ada? Mungkin kita perkenalan pertama kali dari yang sebelah kanan saya. Beliau ini dulu waktu saya masih kecil saya digendong kemana-mana ya. Ya beliau adalah om saya sendiri. Jadi silakan om perkenalkan dirinya nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abe. Pun. Baik, terima kasih Ananda sebenarnya bukan Adinda nih. Ya. Ananda anak juga nih. Dalam kesempatan ini saya Rahmat Nasution Hamka yang biasa dipanggil Rahmat, kalau nama kecil Tiun, kalau di Pangkalan Bun yang kenal cuma juga kalau di Facebook biasanya Abah Anum. Okay. Ya. Tapi yang jelas saya mempunyai tagline sang pelayan dan menjadi pembina daripada Federasi Airsoft Indonesia PB Pusat, pengurus pusat, pengurus besar di Jakarta, sekaligus juga saya ketua Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah yang menaungi FAI yang berhimpun. Nah itu, jadi itu sekedar perkenalan singkat dari saya. Kami dari klub APT Palangkaraya Tim. Kenalkan kami dari klub TAS Tinggang Airsoft Sampit. Ya. Sampit ya. Senang sekali bisa berkumpul di sini bersama kawan-kawan FAI kan. Dari klub-klub yang lain juga menambah teman juga kan, teman baru. Ketemu lagi sama Kak Pengda. Ya. Mungkin itu saja. Ya. Oke. Salam olahraga. Salam. Karena airsoft itu termasuk olahraga. Iya. Ya, olahraga rekreasi. Perkenalkan, nama saya Primeno Sabday. Saya dari BAC Lamandau, Bahaum Airsoft Club Lamandau. Ketuanya Pak Triadi, sekretarisnya Sayuti ini ada ikut dengan kita. Saya kebetulan, mana Sayuti? Ada ya. Kami di Lamandau ada sekitar 15 orang. Cuma memang karena airsoft ini olahraga yang lumayan mahal, jadi unit itu yang tersedia hanya kurang lebih 5-8 unit. Jadi kalau mau main ya gantian. Ya. Gitu. Oke, itu perkenalan pertama, nanti kita ngobrol lagi. Siap. Perkenalkan, kami dari ATP Airsoft Tactical Pangkalan Bun, Kota Ringin Barat. Klub sejak 2012 berdiri di Pangkalan Bun. Ini kita sudah perkenalan diri semua ya. Jadi sebelum kita ke podcast lebih lanjut, lebih kayaknya kita intro dulu ya. Let's go the podcast. Ini ada acara di sini dengan orang yang bisa dibilang banyak lah. Dan seperti itu. Tapi ini juga salah satu olahraga yang menguatkan imunitas tubuh kan. Namanya kita ya tembak-tembakan pasti gerak-gerak kan. Seperti itu. Ini dalam rangka apa? Bahkan ada yang dari Sampit segala macam. Baik, terima kasih. Jadi ini kita terima kasih kedatangan teman-teman dari Palangkaraya, dari Sampit, dari Lamandau, dan juga tuan rumah dari Kota Waringin Barat. Dan ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ananda tadi, ini kita tetap mau menerapkan protokol kesehatan semuanya. Dan juga semua yang hadir di sini pun sudah juga mereka melakukan swab secara mandiri gitu. Jadi kita sudah memperingatkan, memberitahukan, menginformasikan agar swab secara mandiri, minimal swab
PCR antigen lah minimal. Jadi sehingga kita juga tetap mengikuti protokol kesehatan dan kemudian tidak banyak juga. Kumpul begini paling hanya sekitar 20-30 orang gitu. Jadi sehingga tetap kita tidak berkerumun yang sifatnya ini, dan sebenarnya kami dari dulu yang namanya masker ini ya sudah memang pakaian kita hari-hari gitu. Bukan hanya saat pandemi. Ya aja masker kita bukan masker yang ini juga. Selain itu masker yang memang yang memang standar juga begitu. Jadi dalam kesempatan ini kami tetap berharap kepada dukungan masyarakat bahwa melakukan kegiatan ini sebenarnya bukan untuk hal yang ingin gagah-gagahan, tidak, tapi sekaligus juga mengisi kejenuhan lah di masa mungkin hampir 1 tahun lebih kita mengalami masa karantina karantina. Jadi hingga kita berkeinginan, ini joint operation namanya. Jadi kalau di TNI Polri itu mungkin latihan gabungan gitu, gabungan. Jadi ini adalah operasi bersama, jadi meningkatkan silaturahmi, dan kemudian juga isinya tadi ini semata-mata untuk menyalurkan hobi, rekreasi, sehingga dengan meningkatkan imun tubuh begitu, dengan kegerakan yang menyenangkan, dengan kegembiraan. Ini kan menurut pakar-pakar kedokteran bahwa itu salah satu yang memberikan support imun tubuh yang paling kuat dengan adanya kegembiraan di suasana seperti ini. Tapi yang paling jelas bahwa ini bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga dalam rangka kita membantu pemerintah. Dan apalagi sekarang kan pemerintah lagi membentuk cadangan-cadangan tentara-tentara cadangan militer segala macam, dan sebenarnya hal-hal seperti ini bisa menjadi satu bentuk tersendiri lah begitu yang bisa dibangun, dan kita berharap ini salah satu bentuk bela negara. Dan tapi nanti ini kan semuanya sifatnya unit-unit ini yang bentuknya seperti senjata ini kami sebut unit. Ini kan setidak-tidaknya juga kita sudah membiasakan diri, dan nanti kalau negara membutuhkan dalam situasi yang keadaan darurat segala macam, ya kita juga siap untuk dilatih secara militer, secara yang memang mendekati daripada standar militer mereka. Jadi intinya bahwa ini kegiatan bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan, tetapi juga untuk membantu peran pemerintah ke depannya, dan juga kami tanamkan dalam kegiatan ini bela negara, cinta tanah air, kemudian juga memahami kebinekaan. Nah inilah sebenarnya cara-cara kita untuk mendekatkan kepada para kaum muda maupun kepada para peserta airsoft kan. Jadi itu ya, ini teman-teman komunitas di sini seperti yang sudah disampaikan, ini adalah salah satu bentuk support ya, bentuk support yang sangat luar biasa lah. Terlebih ini juga masuknya ke hobi ya Bang ya. Abang-abang ini semuanya pasti masuknya ke hobi. Nah, ini kita bicara total jumlah anggota tiap daerahnya nih. Kayaknya dari dari abang ini berapa nih? Kalau dari Pangkalan Bun berapa Bang? Kalau bicara jumlah anggota kurang nambah itu pasti. Kurang nambah pasti. Terus semua pun mungkin tidak hafal jumlah anggotanya ya. Jadi kalau bilang anggota sih lumayan banyak, karena ada 4 pengcap. Ada 4 pengcap di bawah FAI, Pengda Kalteng. Terus anggota itu pun ada aturan yang harus diikutin. Semua harus standarnya kita di organisasi itu ada aturan-aturan yang harus kita taati. Jadi nggak sembarangan juga anggota bisa ikut bergabung gitu. Tapi kalau kayak senjata unit ini harus panjang apa sih? Ini ada izin nggak sih Bang? Ya harus dong. Oke. Sekarang itu dulu ya airsoft itu masih abu-abu. Karena tidak ada aturan yang benar-benar membawahi airsoft. Nah, sejak 2018 ada Perpor nomor 5 tahun 2018 bahwa airsoft itu harus ikut aturan, termasuk unit yang dipakai ini harus ada grafir. Dan itu harus terdaftar di kepolisian setempat. Kalau di Kalteng itu ke Polda langsung, satu pintu katanya. Untuk grafir ya. Ada contoh unit bergrafir. Nah itu. Jadi kita main airsoft itu ya bukannya lagi kita nggak mau aturan. Negara sudah mengatur itu lewat Perpol. Peraturan polisi berarti kan setingkat undang-undang. Jadi kita nggak sembarangan beli airsoft, main terus suka-suka hati gitu, nggak. Kita mau hobi ini juga kita maunya sesuai dengan aturannya negara gitu. Ini unitnya ini sama nggak sama yang asli? Unit yang dipakai? Tergantung ya. Tergantung ya. Tergantung ininya merek ya.
Tetapi berapa persen kira-kira? Emang 1:1 sih kalau replikanya. Tapi kalau ukuran berat mungkin sekitar 70 ya. Dari berat aslinya 70%. Nah, 70%-an lah. 70% dari yang asli. Rata-rata 70. Oke, mungkin itu perbandingan dari unitnya itu seperti itu. Komunitas ini pastinya kan pasti udah lama-lama nih. Ya kan? Cuman karena sekarang baru itu, atau memang pernah ada sebelum ini? Ada kan battle. Kalau di Kobar itu ada namanya agenda tahunan pemerintah daerah kan, itu ada Borneo Operation. Jadi sebenarnya itu bagaimana dengan olahraga kita juga bisa memasarkan pariwisata daerah. Nah, itu jadi agenda tahunan pariwisata di Kota Waringin Barat. Nah, kemudian Joint Operation juga sama, mengenalin ini loh kampung kami. Jadi mereka, ini loh tempat wisata kami. Terus jadi banyak yang manfaat yang kawan-kawan dapat. Jadi aku belum pernah lihat Sampit jadi ke Sampit, belum pernah ke Palangkaraya bisa lihat Palangkaraya. Nanti kalau bisa di Lamandau ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan nanti ini teman-teman saling berkunjung ya ke base campnya yang ada di tiap kabupaten. Ada apa tadi Bang? Sampit, Lamandau, Palangkaraya, Kota Waringin Barat, Kapuas yang nggak ada. Kapuas yang nggak ada. Nggak ada hadir. Nggak ada hadir. Seruyan udah lama tapi nggak aktif. Oke. Ini tempatnya mereka juga salah satunya jadi ajang silaturahmi ya Bang ya. Dari komunitas yang lain kan seperti itu. Tapi kalau untuk hobi seperti ini untuk satu unit itu berapa Bang? Relatif tergantung. Paling rendah deh. Berapa? Kira-kira itu? Sekarang 5. 5 juta. 5 juta. Kalau dulu masih 2 juta Masih dapat. Tapi sekarang tuh begini, intinya tuh bahwa memang unit ini mungkin dimiliki oleh satu orang, tapi sebenarnya ada juga dari tim ini kadang-kadang kita dalam rangka untuk memberikan pendidikan, memberikan juga pembelajaran kepada yang belum masih minat tapi itu, jadi kita siapkan unit gitu. Jadi dan kemudian juga kadang-kadang unitnya memang mungkin terbatas tapi kita gunakan bergiliran gitu. Yang penting ada kemauan dulu, hobinya, ada juga memang dia memang punya satu hal yang memang keinginan lah gitu. Jadi masalah mahal itu relatif lah. Jadi jangan dikatakan juga bahwa ini adalah hobi yang mahal dan hanya kalangan tertentu, tidak juga. Jadi mungkin hanya orang-orang kaya gitu, enggak juga, atau orang-orang yang berduit, tidak. Jadi intinya bahwa ya memang ada rupa ada harga, tapi intinya bahwa ini komunitas tetap membangun kebersamaan. Jadi bukan berarti orang nggak punya unit lalu kemudian kita pinggir, enggak. Jadi tetap kita berupaya bahwa ini memasyarakatkan ini supaya efeknya ada rasa cinta tanah air, bela negara tadi. Jadi ya untuk harga itu relatif. Ya tapi untuk perkara hobi itu tidak ada harga yang terbatas ya. Kalau sudah suka pasti ya dibela-belain aja ya, namanya hobi kan seperti itu. Oke, ini juga teman-teman, ini acara dari kemarin atau apa Bang? Acaranya dimulai tadi malam. Tadi malam. Tadi malam itu ramah tamah, kemudian dilanjutkan esok harinya mabar lah bahasanya. Mabar ya. Main bareng tuh. Arenanya di bawah sana, kita nggak bisa ke bawah tuh. Kecuraman saya nggak berani Pak. Oke, itu mabar. Jadi di situ juga ada beberapa itu ya mode ya Bang ya, untuk mabarnya. Betul. Iya. Oke. Ini nih yang dari, saya mau tanya dulu dari Palangkaraya. Pesan-pesannya. Gimana Om Mehmet? Pesan-pesannya. Oke, silakan. Pesan-pesannya ya kami senang sekali jauh-jauh ke sini dari ujung ke ujung kayaknya. Belum. Kira-kira jauh dari Palangkaraya itu kelelahannya terbayar tidak gitu? Oh jelas terbayar. Wah, mantap. Oke. Lanjut Bang. Nah, ini tetangga dekat nih. Tangga dekat. Sampit. Ya, terima kasih. Kesan pesan dari saya ya, kita udah datang sini kan, ya main bareng dengan kawan-kawan, ya senang ketemu lagi, soalnya udah pernah kan di Sampit kemarin, tahun kemarin. Oke. Jadi kita di Sampit ngadakan, kita undang juga
pengcap dari Palangkaraya, yang dari Palangkaraya hadir dari itu provinsi tetangga kita, Kalsel. Oh, Kalsel. Ya, Salimbada. FAI juga mereka. Oke. Terus dari Pangkalan Bun datang. Oh, Ya. pasti. Terus juga kan Pangkalan Bun ngadakan nih. Ya, udah diundang kan kita kan. Jadi kita harus datang juga gitu. Oke. Ikut meramaikan lah paling tidak, ya. Saling berbalas. Kesannya gimana nih Om? Senang? Senang sekali. Senang sekali. Apalagi ini kita baru pertama kali kan ketemu sama Om dari BAC ya, Lemandau ya. Lemandau. Nanti Om ya di Lemandau lagi lah kita lah. Ya. Dukung terus kita Om. Ya. Biar kita ikut ngeramaikan juga. Harus. Ya. Biar ke pelurunya kepake ya. Ya, terima kasih itu aja. Dari Lemandau. Ya. Kalau kami karena memang anak-anak BAC sebenarnya hobi semua. Oh, oke. Hobi semua. Seperti yang saya bilang tadi, walaupun unit kami terbatas, itu persis seperti yang disampaikan Bang Hamka. Ya. Kita saling gantian, pinjam-pinjaman gitu, nggak masalah. Oke. Nah, acara seperti ini sejak BAC berdiri kita udah ikut 3 atau 4 kali ya. Beberapa teman juga ada teman kami BAC, Dodi itu marsalnya FAI malahan. Ya, siap. Gitu ya. Dari Lamandau, dari BAC. Jadi Dan kami masa memang pendidikannya di Banten ya. memang senang gitu. Ikut apalagi ketemu teman-teman, dan untuk acara yang kali ini, JO kali ini ya kita senang karena teman-teman yang baru, Sampit ini kan baru ya. Bersama paling bungsu bisa ketemu di sini gitu, karena kemarin di Sampit kita nggak sempat ikut. Jelasin tuh Marsal apa tuh? Ya. Ah, oke. Nanti yang jelasin ke Pengda. Wasit. Oh, Nanti ya, coba jelaskan. Oke. Jelasin. Boleh. Mana Marsal ini? Ayo, mana Marsal maju. Marsal maju. Biar tahu siapa yang Marsal. Halo. Biar ada sosoknya ya kan. Karena ada tulisannya Marsal ya. Oh. Ada pendidikannya? Ini jadi saya jelasin sedikit. Silakan, Pak. Oke. Di Kalteng itu ada 2 ya Marsal. Ada 2 Marsal nasional dan itu sertifikasi. Jadi tidak sembarangan. Jadi Marsalnya itu ada kemarin itu di Banten. Oke. Itu di Badak Putih. Itu pendidikannya Marsal. Jadi Kalteng itu sebenarnya 3, 1 perempuan, tapi ada 2 yang aktif. Oke. Nah, jadi ini Marsal nih. Nah, ayo Marsal. Ayo. Nih kenalin dulu Marsal kita. Jadi sesuai dengan body dia. Sesuai sama body. Marsal itu apa? Kami nggak tahu. Oh. Oke, Mohon aja, maaf Pak. ini perkenalkan saya Dodi. Ini Oji. Oh, entah. Kebetulan kami bertiga sebenarnya yang Oke. disebutkan ke Pengda tadi, ada 3 orang yang dikirim oleh Pengda Kalteng untuk ikut pelatihan Marsal di Yonip Badak Putih Banten. Oke. Ada beberapa event yang mungkin kita sudah telat ya ikut ya Ji ya. Ya kemarin di Sulawesi. Sebenarnya kemarsalan itu intinya adalah yang mengatur gamenya. Oh. Kita ada game yang memang kita mainkan. Jadi rule yang ada dalam game itu Marsal yang atur. Kebetulan Wasitnya, iya. kebetulan yang di sini tuan rumahnya Oji yang Oke. atur gamenya. Jadi kami ikut tamunya Kalau ada pelanggaran Oji. dikasih apa? Harusnya sanksi. Oh, sanksi. Oke. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Oke. Kembalikan ke Kapolda. Siap. Itu jadi sedikit karena game ini ternyata ada wasitnya juga ya. Dan ada kejurnasnya, ada olimpiadenya. Oke. Nah, jadi kejurnas kita ikut pertama kali Panglima TNI Cup di Bali. Kalteng Oh, itu. oke. Kalteng kita ikut. Kemudian kita ikut Pornas Samarinda, Pornas 5. Oke. Kemudian Tapisa kita cuman peserta aja. Oke. Di Jakarta Olimpiadenya Tapisa namanya. Oh. Tapisa. Ya, mudah-mudahan kita bisa lagi 2021 ini di Lisbon. Lisbon, Portugal. Mantap. Mudah-mudahan kita bisa ke Portugal, tim Amin. atlet kita. Iya. Mantap. Tepuk tangan dulu kita. Semangatnya yang penting. Semangat yang penting. Dan kemarin sudah ini ya, Lamando kan? Yang akan mengirim. Sudah kita serahin ke Lamando untuk mengirim atlet. Oke. Mau mengirim perwakilan ya. Oke. Lagi saya mau jelaskan. Oke, boleh. Apa bermain airsoft ini menjadi menarik? Oke.
Karena sebenarnya airsoft ini sarana aja untuk berkumpul, dan ini kita gunakan sejauh yang saya tahu untuk bersama-sama membantu pemerintah dan masyarakat mengembangkan suatu tempat wisata, memperkenalkan branding daerah. Kemudian kalau di daerah itu ada hewan yang dilindungi dan sebagainya, itu kita angkat. Gitu. Jadi seperti kemarin kita orang utan, terus di Banten kemarin kan badak. Ya. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa. Di Lemandau kan Lemandau, banteng kan? Banteng kita. Ada banteng kan? Kalau nggak salah ada Banteng belantikan itu langka. Tinggal 25 ekor. Oke. Jadi kalau punah ya habis. Gitu. Oke. Nah, jadi nanti bisa aja kita angkat. Sampai jelawat. Kampanye seperti ini. Kampanye seperti ini yang sebenarnya kita dorong terus. Oke. Nah, anak-anak airsoft kelihatan seperti serem-serem tentara Ya. ini, tapi sebenarnya punya hati yang Pencinta lingkungan. Mantap. Lengkap ya. Heeh. Jadi ini juga ada wacana untuk sampai ke luar negeri segala macam, ikut apa tadi Bang? Tapisa. Olimpiade Tapisa. Olahraga rekreasi. Ya, Olimpiade olahraga rekreasi itu adalah Tapisa. Oke, jadi mudah-mudahan kedepannya memang benar ya. Jadi ya Amin, mudah-mudahan. bagus saja nih kita Karena nih. pandemi. Karena pandemi aja. Oke. Jadi kira-kira Bang, kalau yang mau gabung ada persyaratan khusus nggak sih? Kalau untuk komunitas? Kalau kita itu kan harus ada klub yang menaungi. Oke. Itu syarat utama. Dia mau bergabung ke klub apa? Kalau sukanya Merin kayak Om Mehmet, APT kan. Oke. Sukanya yang Woodland, Marfat ke Bunga Primeno. Atau dia punya impresi sendiri. Misalnya dia mau niru gearnya tentara mana di luar kan. Dia Oke. bikin klub sendiri, nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Jadi bikin klub sendiri, gabung dengan kita nggak masalah. Oke. Ada jadi tergantung seleranya dia. Oke. Jadi nggak maksakan juga gitu loh. Oke. Nah terus dan yang terutama kan ikut aturan di ADART organisasi. Oh. Nah itu yang penting. Nah unit termasuk kita terkoordinasi lah dengan Intelkam setempat. Ini anggota kita jumlahnya sekian gitu. Jadi disampaikan aja lah. Oke. Untuk Itunya. umur Umur 17 ke atas ya. 17 ke atas. Karena jangan sampai di bawah umur nanti disebut. Salah guna nanti ya tembak-tembakannya. Keinginan seperti apa nih untuk komunitasnya dari tiap daerah nih? Keinginan terbesarnya ya passion airsoft gun ini sebenarnya akan skirmish. Oke. Semakin banyak orang semakin ramai. Oh. Ya, harapannya semakin rajin sukir lah. Sering-sering latihan. Sering-sering latihan. Sukir itu istilah untuk kita main bareng. Oke. Dari Sampit nih. Ya terima kasih. Kalau kita dari Sampit utamanya olahraga kita. Olahraga karena airsoft ini kan juga termasuk pemacu adrenalin kan. Iya. Nah, jadi kita tiap sekali selesai sukir atau sebelum sukir kita kan kumpul-kumpul dulu bareng teman, ngopi-ngopi dulu di mana itu kan. Jadi cerita-cerita sama teman itu ya seru. Oke. Ya intinya sih kita ya cuma mau olahraga aja gitu. Olahraga biar sehat gitu kan, tiap 1 minggu sekali itu. Pagi, kalau nggak pagi sore, ya tergantung dari kawan-kawan. Kalau ada yang berhalangan, kalau banyak yang berhalangan pagi, jadi kita ya sore. Ya itu. Penting rutin lah ya. Rutin kita. Untuk kumpul-kumpulnya. Tiap minggu ya. Tiap minggu. Tiap minggu. Oke. Dari Abang yang di Lamandau nih. Ya. Harapannya apa nih Bang? Harapan terbesarnya di komunitas, terutama di Lamandau nih, untuk Lamandau. Kalau untuk Lamandau yang kami utamakan memang memasyarakatkan olahraga ini. Oke. Karena memang jujur saja, karena ada kesan bahwa olahraga ini mahal, jadi banyak kawan-kawan yang mau tapi akhirnya Mundur duluan. Mau malu ya. Mau malu. Nah jadi harapannya ke depan juga lebih memasyarakat, jadi teman sukirnya jadi lebih banyak gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya, kalau untuk keseluruhan Kalteng lah, ya kita bisa dirikan pengcap di setiap kabupaten ya. Oke. Harapannya gitu aja. Amin. Supaya kita kelilingnya lebih banyak lagi. Oh. Gitu. Jalan-jalannya maksudnya. Jalan-jalannya, ya. refreshingnya banyak. Kalau
setiap tahun gantian atau setahun 2 kali lah misalnya gantian tiap pengcap kan udah keliling gitu. Oke. Ah gitu kira-kira lah. Oke. Harapannya dari tuan rumah. Ya harapan tuan rumah sering-seringlah tetangga main ke sini. Sebagai Kepengda. Oh sebagai Kapengda. Ya harapannya Pengcap itu terbentuk di tiap kabupaten, kita punya standar ya, sendiri ya. Jadi teman-teman semakin berorganisasi, semakin berkawan banyak, semakin berjaringan. Jadi kita nggak sendirian di hobi ini gitu loh. Masih banyak teman kita. Jadi bisa kemana-mana yang punya sama lah keinginan gitu. Terus tambahan lagi untuk terkait COVID. Sebenarnya di airsoft itu lebih aman. Karena kalau nggak pakai protektor, masker, terus kacamata dan jaga jarak, mereka nggak bisa main. Karena bukan bersentuhan langsung, harus jaga jarak memang. Kalau nggak kena hit. Nah, terus harus pakai masker, kalau nggak bentol mukanya gitu. Nah itu. Pelurunya tuh keras juga ya. Iya, dibilang olahraga aman ya, airsoft lebih safety ya. Karena nggak jaga jarak, bertemu pun mereka jauh-jauhan. Iya. Itu. Jadi itu. Olahraga jarak jauh. Dan di airsoft itu, kalau kita di FPI ya, kalau kita di FPI itu NKRI bukan harga mati, tapi NKRI selama-lamanya gitu. Hurrah! Jadi tidak hanya harga mati, tapi selama-lamanya, bukan hanya harga mati gitu loh maksudnya. Dari Om nih, Baik. harapannya nih. Ya, harapannya yang jelas bahwa FAI semakin nantinya menjadi satu hobi yang bisa diterima masyarakat secara luas, dan tadi nggak usah malu-malu intinya. Dan selanjutnya nih kita lihat di belakang lagi. Ini teman dari Saskio. Saskio, ini senior kita. Jadi apa? Nah, itu ada yang lagi pegang itu, senior kita. Juga. Jadi dan ini tidak menutup kemungkinan kalau dilatih khusus senjata beneran pun bisa Bisa. diperbaiki gitu. Jadi tapi ini dalam rangka membantu pemerintah semua intinya. Jadi harapan saya selaku pembina FAI yang jelas bahwa olahraga ini adalah olahraga milik kita semua. Yang ditanamkan adalah kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan. Jadi sehingga yang ada jangan sampai ada rasa ego dan komunitas masing-masing klub itu hanya wadah saja. Tapi setidak-tidaknya mereka menyatu dalam satu lembaga, namanya di Kabupaten Pengcap, namanya di Provinsi Pengda, pengurus daerah, kalau di pusat pengurus pusat ya. Nah, jadi pengurus besarnya PB. Nah, ini saya pikir berharap bahwa nantinya ke depan bagi yang berminat jangan sungkan-sungkan temui para klub yang ada ataupun yang mungkin yang sudah kenal dan sebagainya, atau nanti Bung Dani cantumkan mungkin nomor HP-nya atau WA-nya dengan di podcast ini bagi yang berminat untuk bisa mendalami lebih jauh bisa menghubungi nomor ini. Jadi sehingga bisa menjadi teman-teman kita di daerah lain, mungkin di daerah Barito yang berkeinginan ya kita bisa memberikan bimbingan-bimbingan. Saya pikir itu dari saya, dan selamat buat semuanya, dan tetap kita semangat dalam suasana pandemi ini. Jaga jarak itu bukan hanya wajib bagi kami, tapi memang harus jaga jarak, kalau enggak bisa kena tembak. Baik, terima kasih. Oke, itu harapan dari tiap teman-teman yang di sini dan juga sama ini pembinanya. Harapannya seperti itu. Kita juga berharap semoga teman-teman di sini juga komunitasnya makin maju ke depannya, makin bisa keliling kemana-mana ya. Jadi makin banyak teman segala macam, bisa ngikuti kompetisi-kompetisi. Jika corona ini mungkin hilang ya, udah mungkin akan lebih dipermudah lagi nih akses mereka untuk kemana-mana. Oke, mungkin kita nggak terlalu panjang kali lebar ya, karena ini juga mengingat harinya juga sudah mulai agak redup ya, agak mendung juga di sini. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pengen bergabung dengan komunitas yang ada semua di sini, baik itu dari Lamandau, Sampit, Palangkaraya, Barito mungkin, ya pokoknya yang di Kalteng lah. Itu nanti linknya akan saya, IG-nya ada kan Bang? Ada. Tiap komunitas akan saya taruh di deskripsi. Teman-teman mungkin bisa ulik-ulik di situ, kepo-kepo, tanya-tanya, mau gabung segala macam, silahkan. Jadi komunitas di sini teman-teman membuka dengan selebar-lebarnya. Siapa yang mau bergabung, mau tanya-tanya dulu segala macam juga oke, nggak jadi masalah. Oke, mungkin cukup sekian Bang
podcast kita. Terima kasih banyak ini. Terima kasih. Karena sudah diberi waktu dan kesempatan, Bro Agus. Thank you. FAI. Hurra! Mantap. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. FAI. Hurra!